Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Al-Majid Tulus Harapan, alhamdulillah tadi lengkap, ada 15% ketua anggota Dewan Pembina semuanya hadir di tengah-tengah kita. Ketua Dewan Pengurus dan jajarannya juga lengkap, dan Ketua Dewan Pengawas beserta jajaran juga lengkap. Yang saya hormati Kepala Satuan Pendidikan TK SD SMP Islam Tunas Harapan yang dengan luar biasa dedikasinya sepenuhnya dicurahkan untuk Yayasan Al-Majid untuk pengembangan pendidikan. Yang saya hormati teman-teman Ustadz baik di TK SD SMP yang selama ini dengan luar biasa memberikan supportnya, memberikan dukungannya, memberikan kemampuannya, kemauannya untuk mendidik anak-anak di Yayasan Al-Majid ini. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir berkumpul pada momen acara genap 32 tahun kita mengabdi pada Yayasan Al-Majid ini. Secara de facto kita tuh tidak 32 tahun, tetapi 33 tahun secara de facto. Namun karena ini lembaga yang harus waktu itu dicatatkan di akta notaris dan sebagainya, maka secara de jure-nya kita tuh baru 32 tahun. Makanya kalau tadi ada gesek-gesek atau kemarin masih ada gesek-gesek wisudanya, ya mulai sekarang kita luruskan kembali. Jadi kalau secara de facto kita sudah 33 tahun, secara de jure kita daftarkan di notaris baru 32 tahun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita diberikan ketetapan hati yang istiqomah untuk mengikuti risalahnya, sehingga besok di yaumil akhir kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, 32 tahun bukanlah waktu yang pendek bagi perjalanan sebuah lembaga atau yayasan yang mengelola pendidikan. Mengapa demikian? Ternyata tidak mudah mengelola sekolah. Saya sudah membaca beberapa buku rangkuman penelitian kenapa sekolah itu bangkrut. Artinya menurun sehingga akhirnya tutup. Yang saya pernah baca hasil penelitian di Jawa Tengah bagian selatan. Tetapi kalau yang kita amati di sini tidak jauh dari tempat kita, ada sekolah-sekolah yang dulu luar biasa mereka berdiri. Ada SMP Purnama, ada SMP apalagi ya, yang Cokro. Ini kan luar biasa. Dulu Purnama itu termasuk paling top se-Jawa Tengah, luar biasa. Nah, mereka didirikan karena fasilitas. Kenapa fasilitas? Karena yang punya satu orang di lingkungan pendidikan. Pada saat mereka memfasilitasi berdirinya sekolah itu gampang, baik dari aspek investasi tanah, gedung maupun tenaga pengajarnya. Nah, sementara kita kelola sendiri, swakelola. Makanya insya Allah kalau kita bersama-sama untuk mengelola dengan baik, dengan niat yang lurus, ini semua akan bisa kita capai apa yang kita cita-citakan, menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang hebat, sekolah yang syarat dengan prestasi. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di Al-Majid di pengurus yayasan. Kita coba lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah plus terutama. Plusnya di mana? Ternyata ya luar biasa mereka dalam melakukan kegiatan itu, baik gurunya maupun pengurusnya
luar biasa mencurahkan pikir tenaga terhadap penyelenggaraan proses belajar menjadi sana. Sampai saya mengambil contoh yang di Salatiga. Di Salatiga itu sebetulnya kalau dilihat dari pengelolaan yang ada di sini, jauh lebih hebat kita. Dari aspek guru, saya akan coba telusuri. Dari aspek fasilitas, kita lebih hebat. Tapi sekarang mari kita bangun, kita lebih hebat lagi bisa muncul di permukaan. Karena bagaimanapun juga hebatnya sekolahan tanpa ada publikasi yang luas, apalagi sekarang ada medsos ini, kita nanti juga akan tenggelam. Sehingga saya berharap kepada semuanya rajin mengelola medsos dengan baik. Hari ini ulang tahun yang ke-32. Sudah banyak mitra kita mengirimkan karangan bunga. Saya minta karangan bunga yang ada itu semuanya difoto satu persatu. Ucapkan terima kasih bunga di medsos kita, baik di IG, di Facebook dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Akan memberikan dampak luas kepada orang lain bahwa Al-Muhajirin ternyata bukan lembaga yang ecek-ecek, bukan lembaga yang kaleng-kaleng, tapi benar-benar dari mitra kerjanya saja dengan bank-bank yang mereka termasuk bank papan atas, kan begitu. Nah, ini yang nanti akan memberikan dampak terkait dengan pengembangan sekolah ini. Ustadz-ustadz yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa Yayasan Al-Muhajirin bersama 3 satenya saat sekarang ini mengelola setidaknya 1.005 siswa. Ini luar biasa, termasuk kemarin hasil evaluasi dari BSI, ini jumlah siswa yang cukup banyak. Namun mereka juga melihat ini ada potensi yang masih bisa dinaikkan. Seperti misalnya di SMP. SMP ini bisa dinaikkan potensinya untuk bisa menjadi sekolah yang jauh lebih unggul, lebih banyak siswanya. Karena dengan melihat siswa yang lebih banyak, artinya apa? Bahwa eksistensi sekolah itu menjadi pertimbangan masyarakat, pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Nah, orang lain bisa membaca seperti itu. Nah, karena kita tidak sempat membaca diri kita, karena biasanya kalau mengkaca, ngilu, bercermin itu sebentar saja. Nah, kalau bercermin terhadap ini, coba dilihat kembali bagaimana sumber daya orangnya, sumber daya gedungnya, peralatannya, terus sumber daya yang lainnya. Apa sekarang yang bisa saya lakukan? Nah, di SMP sekarang sudah luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada mitra kita, PT Pegadaian, yang memberikan CSR kepada SMP Islam Tunas Harapan berupa 40 unit PC. Ini artinya apa? Menjadi perhitungan di skala nasional, karena keputusan pemberian CSR Pegadaian ini tidak hanya di tingkat regional Jawa Tengah, tetapi sampai di Jakarta. Artinya apa? Bahwa kita tuh sudah go ke sana. Lah ini kalau tidak dipelihara dengan baik, maka kita nanti akan kehilangan benang merah untuk merajut di antara para mitra kita. Saya minta dimaksimalkan PC yang ada di SMP ini, termasuk barangkali ada satu PC yang nanti khusus untuk kalau misalnya nanti kapasitasnya kurang, untuk apa? Data-data siswa dan lain sebagainya, termasuk data alumni, itu supaya tersimpan di sana. Karena sudah waktunya kita bagaimana merajut, membangun komunikasi dengan alumni. Karena dengan alumni, insya Allah, dengan yang sudah menyebar dan sekarang sudah banyak jadi orang, ini nanti akan lebih mudah akses orang tua, calon siswa untuk melihat TK, SD, SMP Islam Tunas Harapan, kan begitu. Ustadz yang saya hormati, tadi saya sampaikan jumlah siswa kita itu ada 105. Kalau di TK kurang lebih ada 153, nanti koreksi kalau salah. 150? 1005 itu jumlah siswa. Di TK sendiri itu ada 153 siswa yang diampu oleh 8 guru dengan tenaga
kependidikan ada 3 ya. Nah, kalau dilihat di TK itu masih relatif ideal. Dari 153 siswa diampu oleh 8 orang, rasionya setidaknya ada 1 guru mengampu 19 siswa. Ini masih masuk dalam kategori ideal dalam pengelolaan pendidikan. Sementara di SD ada 719 siswa, guru kelas pengampunya ada 26, di luar dukungan guru qiraati. Kalau dilihat rasio yang ada di sini, dari 26 guru ini dengan diampu oleh 19 guru, rata-rata guru mengampu 27 siswa. Padahal hasil penelitian yang ada itu guru mengampu paling banyak 18, bahkan sampai 28. Tetapi kenapa demikian? Coba nanti kita lihat. Sekarang di SMP itu sebanyak 133 siswa, yang diampu kurang lebih ada 12 guru. Sehingga di SMP ini harusnya ini melejit, karena pas 1 guru membawa 11 anak. Rasionya masih di bawah rasio yang ditetapkan oleh pemerintah maupun hasil penelitian para ahli. Nah, ini tantangan buat kepala SMP dengan rasio yang lebih kecil ini. Jadi 1 guru hanya membawa 11 anak. Ini harus dipus. Bagaimana anak-anak itu lebih hebat lagi, outputnya lebih menonjol lagi, kan begitu maksud saya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari Permendikbud, ini masih mengacu saat Permendikbud, karena saya coba mencari terkait dengan penetapan kuota dan zonasi, belum saya ketemukan. Rujukannya masih Permendikbud nomor 23 tahun 2013. Pada pasal 2 ayat 2 poin kelima disebutkan bahwa setiap SD atau MI yang tersedia 1 guru untuk peserta didik sebanyak 32 orang. Ini lama. Sekarang sudah menjadi 28. Ada perubahan. Nah, ini artinya apa? Bahwa kalau tadi di TK itu 1 guru masih membawa 27 siswa, artinya masih over capacity dari hasil penelitian maupun dari hasil penelitian dari para ahli yang begitu. Dari rasio guru yang paling ideal tadi saya sebutkan 18:1, tetapi ini tidak mungkin dilakukan kecuali sekolah itu hebat banget dukungan finansialnya terutama. Karena bagaimanapun juga majunya sekolah adalah ada ketergantungan terkait dengan finansial. Yang kedua, faktor logistik. Logistik itu bisa meliputi fasilitas, gedung, kantor dan lain sebagainya, termasuk perangkat-perangkat lainnya. Ini menjadi pertimbangan. Jadi karena kita harus sedang menuju rasio yang ideal, tetapi tidak bisa, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita lakukan. Saya mencoba melihat ketimpangan yang ada dari rasio yang misalnya di SD 27 siswa ditangani oleh 1 guru, idealnya adalah 18 ditangani 1 guru. Saya mencoba mencari hasil penelitian. Menurut Emily Levin, beliau menjabat sebagai Vice President of Education di Sylvan Learning, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 cara untuk dapat bisa dilakukan guru mengatasi ketimpangan tadi. Yang pertama, ini kita sudah waktunya. 1, menggunakan teknologi untuk mengisi kesenjangan guru, bisa menggunakan modul online atau platform pembelajaran online. Ini sudah dilakukan mestinya pada saat COVID. Nah, sebetulnya anak sudah terlatih pada saat COVID. Nah, sekarang begitu kembali kepada pembelajaran konvensional, mestinya jangan sepenuhnya konvensional. Saya pernah diskusi sama Ustaz Kamdari.
Sebetulnya guru sekarang itu lebih nyaman, enak. Pada saat mereka harus difasilitasi dengan website, mereka bisa melihat, mereka bisa mengambil materi-materi apa yang ada yang akan dilakukan misalnya. Jadi sebetulnya tidak akan sulit. Termasuk guru harus banyak menggunakan fasilitas media yang ada. Nah, sementara saya amati seperti LCD dan lain sebagainya itu belum dimaksimalkan. Nah, ini SMP saya tekankan, dengan adanya LCD, dengan adanya komputer nanti di setiap kelas, proses pembelajaran menggunakan IT harus ditonjolkan, harus dilakukan. Karena mau tidak mau IT itu tidak bisa kita hindari. Ke depan persaingan semakin tajam. Kalau kita ya masih menggunakan cara-cara konvensional, ya tinggal menunggu saja apa yang harus kita hadapi kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan meningkatkan komunikasi lintas kurikulum dengan ujian berstandar. Artinya begini, saat sekarang sudah dilakukan misalnya ada ujian melalui komputer UNBK, masih ya? NBK masih ya? ANBK. ANBK. Setidaknya di kelas 5 dan kelas 8 ya. Kelas 5 dan kelas 8. Artinya apa? Itu bagian dari pilot project pemerintah. Nah, mestinya harus kita ambil nilai manfaat dari NBK itu ditarik bagaimana bisa program itu diterapkan di kelas-kelas di bawahnya misalnya. Saya kira terstandarisasi. Sekarang komputer sudah cukup banyak. Kalau misalnya nanti dibutuhkan lagi lab komputer yang memadai, insya Allah akan kita siapkan. SMP sudah ada, cukup memadai. Tinggal SD mungkin nanti. Ini yang harus kita persiapkan. Nah, saya meminta kepada kepala sekolah, ini ke depan harus mulai menyiapkan diri. Bagaimana sekolah ini basis digital itu harus dilakukan. Juga kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang junior, ini harus sudah mulai bagaimana digitalisasi terkait dengan data yang ada, seperti data keuangan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan operasional sekolah, ini harus mulai dipersiapkan. Kalau bisa, tahun ajaran baru sudah ada proyek, ada macam pilot project begitulah. Kalau yang junior mungkin barangkali, karena kemarin juga pernah ada pelatihan atau ada gathering, apa ya dengan BSI itu? Loyalty gathering. Loyalty gathering. Di sana ada komunikasi antar sekolah Islam yang di bawah naungan BSI. Di sana memberikan fasilitasi yang luar biasa. Nah, mestinya ini harus dipersiapkan. Kalau bisa tahun depan sudah mulai ada kegiatan digitalisasi data yang ada. Mungkin untuk pilot projectnya bisa ngambil dari TK sama SMP. Kenapa demikian? Karena satu, relatif siswanya sedikit dibanding SD. Yang kedua, selama ini PPDB TK dan SMP sudah bermitra dengan BSI. Yang ketiga, manakala nanti akan menggunakan fasilitas terkait dengan smart card atau lain sebagainya, anak-anak SMP sudah besar sehingga mereka sudah bisa menggunakan dengan bijak, kan begitu. Nah, ini saya mohon pada teman-teman yang ada di junior barangkali menyiapkan untuk ke depan kita harus sudah mulai melakukan digitalisasi semua data termasuk di Satpen yang ada, sehingga besok tidak ada lagi guru itu yang sedikit kurang piawai, kurang pandai, kurang cermat dalam menggunakan PC, kurang pandai menggunakan laptop, maksudnya yang aplikasi. Nah, insya Allah nanti ke depan karena kita ada Mas Iwan, Mas Wawan. Oh ya, kalau Iwan itu idaman wanita, dan nikah ya. Iwan itu misalnya itu idaman wanita. Kalau Wawan nggak tahu saya.
ada Mas Wawan, nanti bisa belajar bersama. Nanti diprogramkan kita belajar bersama bagaimana untuk meningkatkan kapasitas kemampuan teman-teman dalam menggunakan IT ini. Ini harapan saya, mudah-mudahan 33 tahun ke depan, karena sekarang kalau secara yuridis kita itu 32 tahun, kita bisa melakukan suatu terobosan yang luar biasa. IT ini tetap harus kita gunakan karena basis saat sekarang pendidikan itu banyak tertumpu pada penggunaan IT yang luar biasa. Demikian sambutan dari saya dalam rangka menyambut milad yang ke-32 Yayasan Al-Madinah Lurus Harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita Amin. menuju sekolah yang unggul, sekolah yang berprestasi dan selalu berprestasi karena prestasi adalah tradisi. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.